Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok ISH36 akan mempresentasikan proyek penelitian kami yang berjudul Penerapan Teknik Metodologi dalam Pembelajaran Biologi di SMA Negeri 81 Jakarta. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Erniati Florida Girsang, Indah Ramadhani, Nabil Rafif Utomo, Rafif Hilman Muhammad, dan Teresia Agustina Nababan. Perkenalkan, nama saya Erniati Florida Girsang dari kelas 10 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan bagian 1.1 latar belakang. Nomor 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan nomor 2, tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Dan nomor 3, ilmu biologi berperan penting dalam memenuhi tujuan pendidikan. Secara singkat, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dalam biologi, hafalan sangat dibutuhkan karena terdapat banyak materi yang perlu diingat, seperti nama Latin, istilah, dan sebagainya. Namun hal ini justru menjadi salah satu kendala bagi sebagian siswa dan siswi. Mereka mengeluh bagaimana cara agar kita bisa mengingat setiap materi yang sudah dipelajari. Dan yang keempat adalah method of loci bisa menjadi salah satu solusinya. Dalam menghadapi masalah ini, method of loci dapat menjadi salah satu solusinya. Method of loci juga dapat disebut dengan istana pikiran, yaitu metode peningkatan memori yang menggunakan visualisasi untuk mengatur dan mengingat informasi. Metode ini telah banyak dipakai di kejuaraan mengingat profesional, salah satunya seperti The World Memory Championship, dan menurut Michael Gregius, method of Loci juga bisa meningkatkan jaringan memori otak dalam jumlah besar. Selain itu, metode ini bisa memperkuat kembali jaringan saraf otak yang mulai lemah. Saya Nabil Rafif Utomo dari 10 MIPA 3. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu 1. Bagaimana cara menerapkan method of loci dalam penerapan pembelajaran biologi. 2. Seberapa efektif method of loci dalam pembelajaran biologi. Tujuan yang ingin kita capai yaitu 1. Mengetahui cara menerapkan method of loci dalam pembelajaran biologi. 2. Mengetahui tingkat keefektivitasan method of loci dalam pembelajaran biologi. 3. Meningkatkan kemampuan mengingat siswa SMAN 81 Jakarta dalam pembelajaran biologi. Method of loci. Pengertian method of loci. Method of loci merupakan perangkat mnemonik atau hafalan yang diperkenalkan pada zaman Romawi kuno dan risalah retorika yaitu Yunani kuno. Method of loci juga bisa disebut istana memori. Pada dasarnya, method of loci ini merupakan peningkatan memori yang merupakan visualisasi untuk mengatur dan mengingat sebuah informasi. Method of loci teknik imajiner yang diciptakan oleh orang-orang Yunani dan Romawi kuno dan dijelaskan oleh Yates 1966 dalam bukunya The Art of Memory maupun Luria 1969. Dalam teknik ini, subjek menghafal tata letak beberapa bangunan atau susunan toko-toko di jalanan atau tiap entitas geografis yang terdiri dari sejumlah lokus diskrit. Teori metodologi. Pertama kali metodologi digunakan oleh seseorang yang menciptakan konsep mnemik, yaitu penyair Yunani kuno, Simonides dari Chios. Pada waktu di abad ke-5 sebelum Masehi, kemampuan luar biasa Simonides tentang ingatan terungkap ketika dia menjadi saksi bencana besar. Perkenalkan, nama saya Teresia Agustina.
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ada karakteristik peserta didik. Yang pertama, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar, intelektual, efektif, dan fisimotorik. Yang kedua, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi periodisasi perkembangan dan pertumbuhan meski memiliki pola yang relatif sama. Yang ketiga, peserta didik memiliki imajinasi, persepsi, dan dunia sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa. Menghafal adalah menempatkan informasi ke dalam ingatan atau memori. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menghafal merupakan kata kerja yang berasal dari kata hafal yang berarti berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Ada beberapa manfaat dari menghafal. Yang pertama, jika kita menghafal, kita dapat terhindar dari rasa takut dan kecemasan. Yang kedua, mampu meningkatkan kinerja otak. Yang ketiga, sel-sel dalam otak berkembang dan saling menyambung menjadi satu dalam kesatuan yang luas. Yang keempat, ingatan akan lebih luas. Pengertian biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan berbagai macam organisme, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan ciri-ciri makhluk hidup tiap spesies dan organisme. Saya Indra Ramadhani dari kelas 10 MIPA 1. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Margono, penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang lebih banyak menggunakan logika hipotesis verifikasi yang dimulai dengan berpikir deduktif untuk menurunkan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di lapangan. Target dalam penelitian kami adalah siswa-siswi SMA Negeri 81 Jakarta yang mempunyai rata-rata nilai biologi 75-80, yang nantinya akan membentuk kelompok responden yang beranggotakan 10 orang. Kami menggunakan metode jenis kuantitatif eksperimental, karena dianggap sesuai dan cocok dengan penelitian ini. Dengan alur eksperimennya yaitu 1. Tes sebelum diberi teknik method of Loci. Pada tahap ini, kami memberikan soal biologi yang berjumlah 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai dengan platform Google Form. Selanjutnya, alur yang kedua, yaitu pemberian materi teknik method of Loci. Kami memberikan materi dengan aplikasi Zoom tentang teknik method of Loci kepada kelompok responden. Dan alur yang ketiga, tes sesudah diberi teknik method of Loci. Sama seperti alur yang pertama, kami memberikan soal biologi yang berjumlah 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai dengan platform Google Form. Saya Rafif Hilman Muhammad. Selanjutnya yang keempat adalah pengumpulan data. Setelah dilakukan eksperimen, didapatkan data berupa nilai rata-rata tes biologi kelompok responden sebelum diberi teknik method of Loci dan nilai rata-rata tes biologi setelah diberi teknik method of Loci. Yang kelima adalah analisis data. Nilai rata-rata tersebut akan dilakukan analisis menggunakan teknik Mann-Whitney U-Test. Menurut Lestari dan Yuda Negara pada tahun 2015, Mann-Whitney U-Test digunakan untuk analisis data statistik terhadap 2 sampel independen bila jenis data yang akan dianalisis berskala ordinal, interval, atau rasio. Dari hasil analisis menggunakan Mann-Whitney U-Test, akan didapatkan nilai signifikansi yang menyatakan apakah metode Loci efektif untuk digunakan dalam pembelajaran biologi atau tidak. Langkah yang terakhir yaitu kami membuat laporan penelitian, di mana peneliti akan menuliskan hasil dari penelitian dengan data-data sesuai dari hasil eksperimen, sekaligus menjawab rumusan masalah. Sekian presentasi mengenai proyek penelitian kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.